Awal Januari seharusnya menjadi lembaran baru, harapan baru, nafas baru. Tapi di awal 2026 ini Indonesia justru dihadapkan pada ancaman yang tak pernah benar-benar pergi. Cuaca ekstrim. Monsun Asia kembali datang, curah hujan meningkat tajam, gelombang laut meninggi dan bencana kembali mengintai. Ini bukan sekedar soal hujan, ini soal kesiapan negara, soal apakah kita belajar atau justru terus mengulang tragedi yang sama. Saya Anand Surya, inilah Point of View, Sindo News. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara resmi memperingatkan monsun Asia aktif di awal 2026. Angin dari Asia membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia. Dampaknya jelas, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Tak hanya itu, dua bibit siklon tropis 96S dan 98S terdeteksi di selatan perairan Indonesia. Meski tidak masuk daratan, tapi dampaknya terasa. Gelombang laut berpotensi mencapai 4 hingga 6 meter di perairan selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Samudra India. BMKG juga mencatat awal tahun adalah fase rawan banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi dan tata ruang yang bermasalah. Kita belum lupa Sumatera, banjir bandang, longsor, jalan terputus, rumah hanyut, aktivitas ekonomi lumpuh, dan korban berjatuhan. Bukan karena hujan semata, tapi karena sistem yang rapuh. Daerah aliran sungai rusak, hutan hilang, drainase kota tak sanggup menampung air, dan negara seringkali baru hadir setelah air mencapai dada warga. Kali ini saya menegaskan, kita tidak mau tragedi Sumatera terulang. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Apakah pemerintah hanya akan kembali mengeluarkan imbauan atau benar-benar melakukan pencegahan nyata? Data BMKG dan juga BNPB seharusnya menjadi dasar tindakan, bukan sekedar arsip. Peringatan dini tanpa langkah konkret hanyalah formalitas birokrasi. Kita sering melihat pola yang sama. Bencana datang, pejabat datang, bantuan datang, tapi mitigasi, edukasi publik, penertiban tata ruang, itu selalu tertinggal. Kegagalan kita bukan hanya pada bagaimana memperlakukan alam, tapi juga pada tata kelola risiko negara terlalu reaktif, terlalu lambat, dan sering abai pada rekomendasi ilmiah. Sindo News berpendapat. Pertama, pemerintah pusat dan juga daerah harusnya segera mengaktifkan status siaga hidrometeorologi, bukan menunggu korban. Yang kedua, normalisasi sungai dan juga drainase harus dipercepat, terutama di kota-kota rawan banjir. Bukan proyek tambal sulam, tapi berbasis peta risiko. Ketiga nih, penertiban kawasan rawan longsor dan juga sempadan sungai harus dilakukan tegas. Relokasi bukan pilihan populer, tapi seringkali menjadi satu-satunya penyelamat. Keempat, nelayan dan pelaku transportasi laut wajib dilindungi. Informasi gelombang tinggi harus sampai dan negara wajib hadir. Keselamatan bukan hanya memberi peringatan. Dan kelima, yang tak kalah penting, koordinasi BMKG, BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus berjalan dalam satu komando, bukan ego sektoral. Cuaca ekstrim bukan kejutan. Ini siklus yang bisa diprediksi. Yang sering tak siap adalah negara. Jika bencana kembali memakan korban, maka itu bukan semata takdir, tapi kegagalan kebijakan.
Awal tahun seharusnya menjadi momentum koreksi, bukan pengulangan duka. Sekali lagi, pada intinya, negara harus hadir sebelum bencana, bukan setelah berita duka. Saya Anan Surya, sampai jumpa.